Saudara, seluruh anggota Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat diangkat berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, bukan karena ada kedekatan atau kekerabatan, sehingga seluruh anggota Pokja bekerja dengan profesional karena telah memiliki sertifikasi untuk jabatan tersebut. Demikian disampaikan oleh salah satu anggota kelompok kerja atau Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa terkait pemberitaan media online Doberai News edisi Kamis 25 April 2025 yang berjudul PDM Papua Barat minta Gubernur evaluasi kinerja pegawai di Biro Barja Setda Papua Barat. Debbie Satya mengatakan berita yang telah beredar di masyarakat tersebut tidak benar alias hoax karena seluruh anggota Pokja diangkat oleh pimpinan berdasarkan kompetensi dan profesionalitas kerja. Jabatan tersebut diemban karena telah memiliki sertifikasi bukan karena alasan politik. Selain itu, tidak ada anggota Pokja yang masih bekerja di salah satu kabupaten. Namun seluruhnya merupakan pegawai Pemprov Papua Barat karena menerima gaji dan tunjangan lainnya di Pemprov Papua Barat. Debbie mengatakan terkait golongan 2 yang dipermasalahkan dalam berita tersebut, memang ada 2 anggota Pokja yang bergolongan 2. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena tidak ada aturan bahwa anggota Pokja harus bergolongan 3. Kecuali mengemban tugas dalam jabatan fungsional atau Jafun. Secara tegas, Debbie Satya sebagai anggota Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Papua Barat sangat keberatan dengan pemberitaan yang dipublis oleh media online Doberai News karena dinilai merupakan bentuk pembusukan nama baik kepada anggota Pokja Biro Barang dan Jasa Pemprov Papua Barat. Di sini kita bicara soal berita hoax yang keluar. Masalahnya kita Pokja semua ini kualitas. Kita bukan Pokja baru 1-2 tahun. Kita dipilih itu bukan berdasarkan politik. Kita di sini dipilih sesuai tugas kita. Profesionalisme kerja. Tanggung jawab kita. Kompetensi. Nah, kompetensi kita. Jadi apa yang selama ini kami maksudnya untuk nama-nama yang dipilih pun itu adalah hak pimpinan kami. Ya. Di sini teman-teman Pokja mungkin cuma golongan 2 orang ya. Hampir semua golongan 3. Sarjana ada S2, ada S1. Kompetensi ada sampai tingkat ke Jafung. Pengusulan Jafung tahun ini termasuk saya, yang teman-teman yang lain dan 6 orang. Setelahnya tahun ini kalau Jafung mungkin kemarin yang keluar untuk apa? Dia bilang golongan 2. Kalau Pokja golongan 2 tidak ada masalah. Untuk Pokja, kalau Jafung memang tidak bisa karena harus mengikuti aturan bahwa harus S1, harus golongan 3. Ini yang baru mau diusulkan? Ya, ini yang baru mau diusulkan dan kemungkinan tahun ini berjalan karena sudah di BKD kalau tidak salah ya. Jadi kalau mau bilang kita Pokja tidak kompetensi hoax, kita semua orang kerja dan kita bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jadi Bapak juga Pak Karo pilih kita, pilih teman-teman itu sesuai kita punya ikut kompetensi yang ada mulai dari sertifikasi pegawai negeri sipil yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa, tidak ada di luar itu, dan hampir seluruh pegawai di sini memiliki sertifikat paling terendah dasar. Ibu, terus kalau yang namanya masih terdaftar di kabupaten, masih pegawai kabupaten tapi dia sudah tidak ada ya Bu ya? Dan bisa dievaluasi. Kita Biro Barang Jasa siap nanti bisa dievaluasi. Berarti itu benar-benar berita yang tidak hoax dan itu semua kita merasa bahwa pembusukan nama buat kita Pokja. Sementara itu, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Papua Barat menjelaskan jenjang golongan dan kepangkatan di Biro Barang dan Jasa Pemprov Papua Barat termasuk pada anggota Pokja telah sesuai dengan aturan kepegawaian dan aturan lainnya yang berlaku sehingga tidak ada alasan apapun jika mengatakan anggota Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Papua Barat tidak memenuhi persyaratan atau tidak kompeten. Golongan 4 4A, saya sendiri 4B. Jadi secara kualifikasi sudah memenuhi syarat, jadi sudah tidak ada masalah sebenarnya. Sudah mengikuti PIM juga. Sudah. Jadi tidak ada secara administrasi tidak ada yang menjadi hambatan, tidak ada masalah buat kami yang eselon 3. Kemudian eselon
4 pun demikian ya, eselon 4 pun juga ada di standar jabatan sudah disebutkan syarat-syaratnya dan semua sudah memenuhi minimal. Kalau eselon 4 itu minimal 3B bisa menduduki itu, dan semua teman-teman yang menduduki jabatan sudah memenuhi persyaratan itu. Untuk kita berbicara yang di eselon. Nah sekarang yang kita bicara ke Pokja, di Pokja itu tidak ditentukan golongan berapa. Yang mendasar adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. Dan itu sudah dipenuhi semua. Mereka punya pelatihan-pelatihan itu pun sudah dipenuhi. Jadi tidak ada alasan lagi bilang Pokja tidak kompeten, tidak memenuhi persyaratan ya. Tidak ada yang dipermasalahkan. Jadi rata-rata golongan Ari Armstrong, TWM Channel, Biro Manokwari. Golongan 4 dua orang, 4A, saya sendiri 4B. Jadi secara kualifikasi